Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian surah Yasin ya. Kita sampai di ayat ke-77 ya. Sudah mau selesai ini, pas nanti sampai Ramadan pas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Di ayat sebelumnya menjelaskan ya bahwa kita disuruh berpikir senantiasa untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering saya katakan bahwa ayat-ayat Allah itu ada dua, ya, ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat yang kauniyah atau yang biasa juga disebut dengan ayat matluah dan ghairu matluah, ya, ayat yang dibaca dan ayat yang kita lihat sehari-hari atau yang pun kita rasa ya. Di ayat Allah yang dibaca ya Al-Quran, ini ayat yang kita baca ya, yang biasa kita pelajari. Ada yang ghairu matluah, ayat yang kauniyah, yaitu ayat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bumi, ya, ada langit, ada matahari, ada bulan, bintang, semua, bahkan tumbuh-tumbuhan. Ini termasuk ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tertulis, yang enggak bisa dibaca, tapi bisa kita lihat dalam keseharian kita. Ayat kemarin yang sebelumnya menjelaskan tentang kita disuruh berpikir bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang yang bisa ditundukkan, yang kita tundukkan oleh manusia, yang bisa dijadikan sebagai kendaraan, bisa dimakan dagingnya dan lain sebagainya. Ini semua adalah ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau tanpa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ya buas itu ya, misalnya singa ataupun harimau bisa ditundukkan atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lautan kita bisa berlayar dengan kapal ya, di udara bisa terbang dengan pesawat. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya, walaupun itu ada alatnya, namun alat itu yang menciptakan manusia, manusia punya akal, yang menciptakan akal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya, walaupun ada Pak Habibie, ya, Pak Habibie yang menciptakan Allah, akalnya ya, menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ayat yang sekarang adalah bagaimana kita berpikir ya, berpikir tentang setelah kematian ya, kita ini nanti akan menuju alam selanjutnya, alam kematian ya, alam kematian. Maka ayat 77 ini menjelaskan awalam yarol insanu, tidaklah manusia itu berpikir ya, anna khalaqnahu min nutfah, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu min nutfatin, dari setetes air mani ya. Fa idza huwa khasimun mubin, dan ketika itu fa idza huwa
mereka itu khasimun mubin, menjadi musuh ya. Mereka mengingkari. Bagaimana mereka itu mengingkari ya, ayat ini turun, asbabun nuzulnya adalah, atau sebab turunnya ayat ini, ada seorang kafir namanya Ubay bin Khalaf. Dia menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari bahwa nanti ada hidup setelah kematian. Nah, terus mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulang, ya, tulang belulang orang yang sudah mati. Dihamburkan di hadapan Rasulullah. Wahai Muhammad, bagaimana nanti itu Tuhanmu bisa menghidupkan hal seperti ini? Tidak mungkinlah hidup lagi kita itu, sudah mati ya sudah. Itu nggak percaya, maka sungguh aku akan memerangimu, katanya Ubay bin Khalaf. Nanti kamu akan saya bunuh. Rasulullah kemudian menjawab, bal ana aqtuluka, tidak, nanti yang membunuhmu itu malah saya yang membunuhmu, kan kamu membunuhku. Kemudian satu ketika Rasulullah berjalan-jalan melihat Ubay bin Khalaf lagi mandikan kudanya yang besar, dalam riwayatnya. Kemudian, kamu lagi apa Ubay? Saya lagi mandikan kuda ini. Ya, kalau sekarang itu kuda, dulu itu kan sudah luar biasa ya, itu kendaraan tempur itu ya. Saya akan membunuhmu dan aku dalam keadaan naik kuda ini nanti. Ya. Rasulullah pun menjawab lagi, tidak, ana aqtuluka, aku yang akan membunuhmu nanti. Betul, pada satu saat sudah tahun berlalu terjadilah perang Uhud, nah, dan berkecamuk perang antara orang kafir dan orang muslim. Kemudian betul Ubay bin Khalaf naik kuda yang dimandikan tadi, ya, dan setelah berkecamuk perang Rasulullah berpapasan dengan Ubay bin Khalaf dan ditumbak kena lehernya, punggungnya. Lukanya kecil saja. Dan Rasulullah kemudian meninggalkannya dan dia teriak-teriak, Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Kemudian didengarlah itu teriakannya oleh pimpinan perangnya Abu Sufyan waktu itu ya. Terus, kenapa kamu wahai Ubay, kamu ini orang gagah itu teriak-teriak kayak anak kecil, cuma luka begitu saja. Ya, maka Ubay bin Khalaf menjawab bahwa Muhammad aina Muhammad, Muhammad mana? Sungguh ya, saya bukan teriak karena lukaku ini, tapi benar saya ini, dia itu orang yang nggak pernah bohong sama sekali. Ternyata dia berjanji untuk membunuhku dan hari ini aku akan terbunuh. Dan akhirnya Ubay bin Khalaf pun mati. Ya, akhirnya meninggal, mati. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana dia tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Hari kebangkitan di mana setelah manusia itu meninggal. Toh sebelumnya kita sudah juga tidak ada. Yang kita diciptakan hanya dari setetes air mani yang hina, air mani yang lembek, nggak ada apa-apanya. Kemudian Allah ciptakan kita menjadi manusia yang kuat, yang ada tulangnya, ada darahnya, macam-macamnya. Maka hal yang sangat masuk akal apabila nanti Allah pun akan membangkitkan kembali, ya. Ketika di yaumul ba'ts, ya, di yaumul ba'ts. Ini kan sementara antara jasad dan ruh itu kan dipisah saja.